Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubay Twice yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang pemuda kampung yang soleh berhasil, sukses di kota. Pada suatu hari, ada seorang pria kampung yang datang ke kota. Dia bernama Muhammad Dzikri Rabbani, dan dia berasal dari kampung Tegal Gede, yang terkenal dengan penduduknya yang padat. Pada suatu hari, Muhammad Dzikri Rabbani, juga dikenal sebagai Zikir, pergi ke kota Bandung. Dia pergi dengan berani karena tekadnya yang luar biasa untuk pergi ke perguruan tinggi di Bandung. Muhammad Dzikri Rabbani mendapatkan beasiswa untuk studinya di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Muhammad Dzikri Rabbani melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena hasil kerja keras dan prestasi yang luar biasa. Muhammad Dzikri Rabbani adalah anak laki-laki satu-satunya dan anak pertama dari 4 saudaranya. Orang tua dari Muhammad Dzikri Rabbani tidak setuju untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Bandung. Orang tua Dzikri pikir mereka tidak sanggup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya di sana. Oleh karena itu, Dzikri meminta orang tuanya untuk memberikan izin kepadanya untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Bandung. Dzikri meminta izin ayah untuk melanjutkan kuliah di Bandung, dengan suara redup dan mata berkaca-kaca. Ayah bertanya, apakah Anda yakin akan ingin melanjutkan kuliah di kota besar ini? Dan apakah Anda akan siap dengan gaya hidup di sana? Dzikri menjawab, insya Allah, Ayah, dengan tekad Dzikri yang kuat untuk melanjutkan kuliah dan kehidupan sehari-hari di sana. Ayah, iya, kita akan memikirkannya lagi nanti. Sekarang sudah malam, kamu masuk ke kamar dan istirahat. Setelah percakapan yang singkat, ayah dan Dzikri akhirnya masuk ke kamarnya. Setelah waktu pagi tiba, Dzikri terus berbicara dengan ayahnya tentang apa yang dia bicarakan semalam. Ayahnya duduk di depan TV. Dzikri berkata kepada ayahnya, "Ayah," dan ayah bertanya, "Bagaimana dengan Dzikri?" "Dzikri, bagaimana dengan hasil keputusan semalam?" Dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata kepada anaknya, "Ya udah, ayah izinin kamu berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikanmu." Dzikri berkata kepada ayahnya bahwa dia hanya perlu doa dari ayah dan mamanya agar dia berhasil dan membuat keluarga kita bahagia. Dia ingin berangkat hari ini karena dia perlu mempersiapkan diri untuk pergi ke Bandung nanti. Ayahnya berkata, "Iya nak, doa ayah dan mama selalu menyertaimu, sekarang pergilah kejar cita-citamu. Ayah hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Tidak lama kemudian, Dzikri segera menyusun barang-barangnya yang akan dia bawa. Tanpa banyak berbicara, dia dengan semangat meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke Bandung hari ini. Ketika cuaca sangat mendung, Muhammad Dzikri sudah berada di Bandung. Dia berteduh di Masjid Jami At-Taqwa dan melakukan sholat maghrib bersama warga setempat. Setelah sholat berjamaah, Dzikri tetap terdiam di dalam masjid dengan mata berkaca-kaca. Kemudian ada seorang laki-laki menghampirinya dan bertanya, "Ada apa denganmu, nak? Tampak seperti kamu tidak melakukan apa-apa." Dzikri berkata dengan nada rendah, "Pak, saya sedang bingung." Laki-laki itu, "Sebenarnya ada masalah dengan Anda. Sebelum saya mulai, saya Pak Ridwan, Ketua DKM kampung ini." "Siapa namamu, nak?" Dzikri menjawab, "Nama saya Dzikri Pak, saya mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berasal dari kampung, dan saya hanya memiliki semangat nekat yang kuat untuk melanjutkan pendidikan saya, dan alhamdulillah saya menerima beasiswa di sini." "Pak Ridwan, apa yang membuatmu bingung, nak Dzikri?" "Dzikri, saya masih bingung mencari tempat tinggal, karena saya tiba di kota ini hanya dengan modal nekat dan tanpa uang apapun. Saat ini, saya mencoba mencari pekerjaan yang memungkinkan saya tinggal dan menginap." "Pak Ridwan, usaha Anda sangat luar biasa. Bagaimana jika Nak Dzikri tinggal di masjid ini sambil mengurus anak-anak yang mengaji? Selain itu, pengurus Masjid Jami At-Taqwa akan pulang ke kampung halamannya untuk menikah dan tinggal di kampung halaman calon istrinya.
apakah dia akan menerima tawaran ini, Nak? Dzikri, saya benar-benar ingin tinggal di sini dan mengurus anak-anak masjid di sini, Pak. Saya sangat berterima kasih atas tawarannya dan kepercayaan Anda terhadap saya. Dari hari itu, Dzikri mulai tinggal di Masjid At-Taqwa dan pergi ke kelas. Dia juga suka mengajari anak-anaknya mengaji. Beberapa tahun kemudian, orang-orang kampung menjadi percaya pada Dzikri karena dia telah mengajarkan anak-anaknya mengaji. Dzikri tidak peduli dengan makanan sehari-harinya. Perkuliahan akhirnya selesai 3 tahun yang lalu. Akhirnya, upaya keras Dzikri berhasil. Orang tuanya datang ke Bandung bersama adiknya untuk melihat keadaannya. Selama dia kuliah di sana, dia hanya pernah pulang 2 kali karena sibuk dengan kuliahnya dan memiliki tugas besar untuk masyarakat setempat di Masjid Jami At-Taqwa. Namun, Dzikri terus berkomunikasi dengan keluarganya di kampung. Akhirnya, Dzikri menjemput ayahnya yang mulai turun dari Damri setelah ayahnya dan keluarganya tiba di Bandung. Dzikri menangis sambil merangkul keluarganya. Ayahnya bertanya, "Kamu sehat, Nak?" dengan mata berkaca-kaca. Dzikri menjawab, "Ya, ayah mama, adik-adikku juga sehat kan?" Saat ini kita pergi ke tempat Dzikri tinggal, dan alhamdulillah dia tinggal di desa yang penduduknya ramah dan baik hati. Kemudian mereka berjalan ke Masjid Jami At-Taqwa, tempat Dzikri sekarang tinggal. Dzikri membawa keluarganya ke sana. Dzikri segera melakukan sholat zuhur bersama keluarganya setelah tiba di sana. 3 jam berlalu, Dzikri dan keluarganya melakukan sholat asyar. Setelah selesai, ayah dan keluarganya meminta pamit untuk pulang karena mereka tidak mungkin tidur di dataran masjid jika mereka harus menginap. "Ayah, Dzikri, mama dan adikmu pamit karena ayah harus menginap karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kampung." Dzikri, "Iya ayah, doain Dzikri bentar lagi, Dzikri nyusun skripsi, mudah-mudahan Dzikri bisa wisuda secepatnya." Ayah memberitahu Dzikri sambil cepat pulang bahwa doa ayah selalu menyertainya di setiap langkahnya. Akhirnya, Dzikri memberitahu ayah dan keluarganya untuk pergi ke mobil Damri. Suasananya sangat menyedihkan. Dan semua keluarga Dzikri dan ayahnya menangis karena tidak sanggup tinggal jauh dari keluarganya. Karena Dzikri tidak berada di dalam mobil yang dimaksud, keluarganya menunggu kedatangan mobil yang dimaksud. Tak lama kemudian, mobil yang dimaksud tiba, dan mereka dengan cepat menaiki mobil yang akan membawanya ke kampung halamannya. Dan Dzikri kembali ke rumahnya. Pak Ridwan datang dengan tangan penuh makanan ketika Dzikri tiba di masjid. "Pak Ridwan, Nak Dzikri, Anda sepertinya sangat lelah, bukan?" Dzikri mengatakan kepada Pak Ridwan bahwa orang tua dan keluarganya datang ke sini untuk menjenguk Dzikri, dan mereka pulang tidak lama kemudian. Pak Ridwan bertanya, "Kenapa Anda tidak memberitahu Pak Ridwan tentang ini, Nak Dzikri?" dengan tersenyum. Dzikri, "Iya, Pak, orang tua saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama karena ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kampung halaman." Pak Ridwan berkata, "Saya mengerti, Nak, Bapak hanya membawa sedikit makanan, dan Ibu di rumah telah memasak banyak makanan untuk saya dan Nak Dzikri." Dzikri mengucapkan terima kasih, Pak Ridwan. Dan minta maaf karena selama saya berada di sini, saya selalu mengganggu banyak orang. Pak Ridwan, warga di sini sangat senang dengan kehadiran Nak Dzikri di kampung mereka. Mereka tidak merasa terbebani. Beberapa jam sebelumnya, setelah berbicara dengan Pak Ridwan, Dzikri kembali ke pekerjaannya untuk mengajar anak-anak di masjidnya. Singkatnya, Dzikri mulai menyelesaikan skripsinya dan akan segera wisuda. Dia meminta izin kepada orang tua dan keluarganya untuk bisa menghadiri wisudanya di Bandung. Dia juga meminta izin kepada Pak Ridwan, ketua RT di kampung itu, untuk menghadiri wisudanya. Dia juga meminta doa dari anak-anak di masjid dan orang-orang di sekitarnya untuk mendoakan agar acara wisudanya berjalan lancar. Dzikri mulai bersiap untuk wisuda esok harinya, jadi ayah dan keluarganya segera datang ke Bandung. Datang ke kampus untuk melaksanakan acara wisudanya, dan warga sekampung dan anak-anak masjid sangat antusias untuk menghadirinya.
Beberapa jam yang lalu, acara wisuda selesai, dan Dzikri mengucapkan terima kasih kepada warga setempat atas antusiasme mereka. Beberapa minggu kemudian, Dzikri meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Dia meminta pamit kepada semua orang di kampung dan juga kepada Pak Ridwan, yang telah memberikan tempat tinggal dari mulai dia masuk kuliah hingga dia menjadi sarjana. Dia juga berterima kasih kepada semua orang di kampung atas perhatian mereka terhadapnya. Setelah tinggal di kampung selama 1 minggu, Dzikri meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk kembali ke kota Bandung untuk mencari kerja. 2 tahun kemudian, Dzikri menjadi orang yang sukses di kota, baik di kuliah maupun di tempat kerja. Dia juga mendapatkan istri yang hebat, anak dari bos yang bekerja di perusahaan ayahnya. Tidak lama kemudian, dia menikah dengan anak bosnya, dan kemudian dia mengajak orang tuanya dan adik-adiknya ke Bandung untuk tinggal bersamanya. Sumber: Tiara Aprilianti. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaidwais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.